Perkembangan Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Gujarat, Cina, Persia, dan teori Mekah. Teori Gujarat dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka melalui para pedagang dari Kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh tahun 1947 yang bercorak Gujarat, India. Teori Persia. Karena pada awal masuknya Islam pada abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Adanya persamaan tradisi antara Indonesia dengan Persia dianggap sebagai penguat. Contohnya, peringatan 10 Muharram Islam Persia serupa dengan peringatan Tabwik atau Tabu di beberapa wilayah Sumatera. Teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi yang dilakukan oleh rakyat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya daerah Palembang pada abad keempat, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Dikuatkan dengan bukti bahwa Raden Fatah, Raja Demak pada saat itu adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan tokoh pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori Mekah. Dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musyafir dari Arab pada abad ke-7. Diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini terkenal di Arab dan di Mesir pada saat itu. Terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Daerah pertama, pantai Sumatera bagian utara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Maluku, dan Pulau Sumatera. Jalur masuknya Islam. Jalur utara, Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Jalur selatan, Arab, Yemen, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Demak, dan Kerajaan Cirebon, Aceh, Mataram Islam, Banten, Makassar, Ternate dan Tidore, dan Kerajaan Bajang. Gerakan Pembaharuan Islam. Gerakan pendidikan dan sosial, Sekolah Tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam. Gerakan politik, Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI yang sekarang berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Partai Islam Indonesia atau PII. Beberapa hal yang bisa kita teladani: semangat menuntut ilmu yang tinggi, kemauan untuk menyebarkan agama Islam, semangat pantang menyerah, dan rela berkorban demi kemaslahatan orang banyak. Terima kasih.